Ya, baik. Kembali lagi ya di channel Uda Fisika ya. Kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, sebelum ke situ kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Andrea Gacipurba, NPM 18053 111022. Pendidikan fisika ya. Ya, boleh dilihat ya. Inilah saya. Sederhana sekali ya. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, kalau kita melihat judulnya kesetimbangan, kita sudah tahu ya, berarti membahas tentang seimbang ya. Berarti antara satu dengan yang lain seimbang dia. Nah, begitulah ini. Atau tidak bergerak atau diam. Itu seimbang kan? Ya. Nah, kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik. Statik ini tidak bergerak ya, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi ya terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0 ya. Torsi ini sesuai dengan rumus kemarin ya, rumus di SMA dulu ya, sigma tau sama dengan 0, dimana torsi sama dengan R dikali F, dimana R itu jumlah posisinya ya, F itu adalah gaya berat yang bekerja pada benda tersebut ya. Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya ya. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel kecil ya. Inilah benda-benda itu tersusun dari ini ya, partikel kecil ya. Sebelum situ kita harus tahu dulu apa itu partikel. Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misal saja partikel itu kita gambarkan berupa benda titik. Ya kan? Partikel dikatakan seimbang atau setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 ya. Jadi seimbang dia ya, antara gaya yang pertama dengan gaya yang kedua. Jadi dia berjumlah 0. Berjumlah 0 itu contohnya gini. Gaya pertama 10 Newton dan dia berlawanan arah ya, dikurang 10 Newton. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, itulah dia. Makanya mengalami kesetimbangan. Kalau mengalami kesetimbangan berarti benda itu tidak bergerak. Dan jika ditulis dalam bentuk persamaan akan didapatkan seperti di bawah. Ini hukum Newton pertama ya. Sigma F sama dengan 0. Ya. Dia tidak bergerak dan dia mengalami diam. Ya kan? Ini ada penjelasan, kita harus tahu ya. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan yaitu 1. Benda dalam keadaan diam. Sudah pasti ya. Jika gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 ya, benda itu akan diam, tidak bergerak ya. Yang kedua, benda mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Benda itu mengalami gerak lurus beraturan, ya kan? Kalau dia gerak lurus beraturan berarti tidak mengalami percepatan, ya kan? Jadi gampang saja mengaplikasikannya ini, kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A, dimana kan tidak mengalami percepatan kan, berarti percepatannya 0. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. A nya kan tadi kan 0, jadi M dikali 0 sama dengan M dikali 0, 0. Berarti terbukti ya. Itulah nih yang di penjelasan yang kedua. Kenapa? Karena dia mengalami GLB, percepatannya tidak ada, ya kan? Ya, persamaan di atas dapat diuraikan menjadi tiga komponen gaya ya.
yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti 3 dimensi ya, dimana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu ini dia. Boleh dilihat ya, sama saja ya, hanya berganti simbolnya saja ya. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0 ya. Ini simbolnya ini bisa saja ya, asal kita memahami apa arti rumusnya ini. Kalau dia sigma fx sama dengan 0, berarti dia terhadap sumbu X, berarti dia bergerak terhadap sumbu X atau horizontal ya, mendatar. Berarti benda tersebut tidak mengalami bergerak atau mengalami gerak lurus beraturan. Tidak mengalami percepatan dia kan. Gini dia, konstan dia. Kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Itu dia. Ya, ini adalah praktikumnya. Boleh ditonton ya, dan semoga dapat memahami ya. Ya, baik. Kali ini kita akan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kesetimbangan benda tegar. Jadi, yang saya bahas yaitu kesetimbangan benda tegar berotasi ya. Kalau dia berotasi, berarti dia mengalami torsi ya. Ya kan? Berbeda kayak gerak translasi. Translasi yaitu bergerak lurus. Jadi ada sebuah lantai, ya kan? Lantainya diberikan balok. Jadi kita gunakan hukum Newton kedua. Hukum Newton pertama ya. Sigma F sama dengan 0. Jadi semua jumlah gaya itu bernilai 0. Jadi kalau dia berotasi, kita menggunakan sigma tau atau sigma torsi ya, sama dengan 0. Dimana torsi sama dengan R dikali F, ya kan? R dikali F, posisi dikali gaya, ya kan? Gaya yang bekerja pada jungkat-jungkitnya ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita buat penggarisnya ya. Nah, penggaris. Ada sebuah anak ya kan, duduk di 2 meter ya dari titik tumbuh ya. Dan sebuah bapak ya duduk di 2 meter juga. Kalau kita imajinasikan, kalau kita kalikan langsung ya kan, 20 dikali 2 sama dengan 40 ya kan. Kan gini, ini kan F itu kan gaya berat ya kan. Gaya berat berarti W sama dengan M dikali G ya kan. M nya berapa? 20, G nya 10 meter per sekon kuadrat kan, kecepatan gravitasi. Jadi 200 Newton kan, 200 Newton dikali 2 meter sama dengan 400 Newton meter ya kan. Jadi kalau ini seorang bapak ini kita kalikan juga 800 dikali 2 berarti 1600 Newton meter. Berarti tidak mengalami kesetimbangan kan. Coba kita buktikan. Pasti ini lebih berat kan. Coba. Nah, betul kan? Jadi terbukti keseimbangan itu dipengaruhi juga oleh posisinya, ya kan? Coba kita bikin dulu di sini. Coba. Dapat ini 400 berarti di sini dia. Dikali nih. Apakah seimbang? Ya. Ternyata posisi mereka seimbang. Inilah yang dikatakan dengan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu mengalami sebuah torsi ya. Sigma tau sama dengan 0. Jadi dipengaruhi juga dengan jarak. Ya. Inilah contoh dari kehidupan kita sehari-hari tentang kesetimbangannya. Dia seimbang yang satu dengan yang lainnya. Seperti kedua eksperimen kita ini ya, seorang anak dan seorang bapaknya ya. Demikianlah praktikumnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya,
ini adalah pembahasannya tentang praktikum pada materi hari ini ya. Jadi intinya kesetimbangan itu kita harus tahu dulu ya. Kalau dia kesetimbangan translasi berarti dia bergerak lurus, berarti menggunakan sigma F sama dengan 0. Kalau dia berotasi berarti menggunakan sigma tau torsi ya. Nah itu dia, sigma tau sigma torsi sama dengan 0. Itu dia kalau gerak rotasi, berputar dia ya. Ya, demikianlah hasil pembahasan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.